Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan materi akuntansi perusahaan dagang, yaitu tentang jurnal umum. Dalam materi kali ini kita akan mempelajari perbedaan antara mencatat dengan metode fisik dan metode perpetual. Apa bedanya? Perbedaannya ada di pencatatan persediaan barang dagang. Apabila metode fisik melakukan pencatatan persediaan barang dagang hanya di akhir periode. Barang dagang direkap di akhir periode. Kalau metode perpetual, persediaan barang dagang dicatat setiap terjadi transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Apa saja transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang? Yang pasti transaksi yang menambah dan mengurangi persediaan barang dagang. Contohnya ada pembelian menambah barang dagang. Penjualan mengurangi barang dagang. Retur pembelian menambah barang, mengurangi barang dagang. Potongan pembelian mengurangi barang dagang. Retur penjualan menambah barang dagang. Potongan penjualan menambah barang dagang. Nah, kita akan mempelajari bagaimana jurnal yang timbul berkaitan dengan 6 akun ini menggunakan metode fisik dan menggunakan metode perpetual. Begitu. Baik. Yang pertama mengenai pembelian. Dalam metode fisik saat terjadi pembelian kita akan mencatat seperti ini. Terjadi pembelian, membeli barang dagang senilai 1 juta atau senilai tertentu. Yang timbul jurnalnya adalah debitnya nanti pembelian, kreditnya kas, begitu ya. Tuh, pembelian tunai kas. Kalau pembeliannya utang berarti ya utang pembelian dan utang pembelian kredit. Itu kalau metode fisik. Kalau metode perpetual akan timbul seperti ini. Debitnya bukan pembelian, tetapi langsung kita catat sebagai persediaan barang dagang. Mohon maaf saya singkat karena tempatnya tidak cukup. Dan kreditnya kas, gitu ya. Perbedaannya adalah jika di metode fisik pembelian tetap kita catat pembelian dan kas gitu, dan akan kita rekap ke persediaan barang di akhir periode. Kalau perpetual kita mencatatnya pembelian itu langsung menimbulkan akun persediaan barang dagang dan kasnya kredit. Karena pembelian itu menambah persediaan. Persediaan itu kan saldonya debit, maka kalau bertambah juga di sebelah debit. Tuh. Yang kedua, retur pembelian. Retur itu dalam metode fisik akan kita tulis debitnya, kalau itu tadi pembeliannya tunai, maka saat kita retur akan dikembalikan uangnya, maka kas debit retur pembelian kredit. Gitu ya, tetap kita tulis retur. Kalau dalam metode perpetual akan timbul akun seperti ini, kas debit persediaan barang dagang kredit, gitu ya. Jadi karena retur pembelian itu akan mengurangi persediaan barang dagang kita, maka persediaannya kita kreditkan karena persediaannya berkurang, gitu ya. Bedanya seperti itu. Kemudian di potongan pembelian, kalau kita membeli kemudian dapat potongan, nanti akan dapat akun seperti ini. Contoh, awalnya dijual ya, dibeli secara utang ya, jadi saat kita bayar itu mengurangi utang gitu. Maka utang dagang debit, kemudian potongan
pembelian kredit. Nah, itu kalau metode fisik, utang debit, potongan pembelian kredit. Kalau metode perpetual kan kita catat seperti ini: utang debit persediaan barang dagang kreditnya. Karena adanya potongan pembelian itu akan mengurangi nilai barang dagang yang kita beli. Contoh, awalnya kita beli itu 1 juta nilainya, tapi karena dapat potongan 100.000 nilainya tinggal 900.000. Berarti kita akan mengurangi nilai barang yang masuk ke gudang. Ya, gitu. Jadi persediaan barang dagangnya berkurang. Begitu berkaitan dengan pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Sekarang ke penjualan. Penjualan untuk metode fisik akan menimbulkan akun. Contoh, terjadi penjualan secara tunai, akan menimbulkan akun penjualan kas debit penjualan kredit. Penjualan kreditnya, kas debit penjualan kredit. Kalau di metode perpetual akan menimbulkan akun tetap kas debit penjualan kredit, akan tetapi kita tambah satu pasang jurnal lagi, yaitu HPP debit persediaan barang dagang kredit. Nah, jadi tetap sama menimbulkan kas debit penjualan kredit, tetapi kita akan catat juga ke persediaan barang dagang dan HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Artinya harga jual yang belum mengandung laba. Jadi gitu. Persediaan kita tulis di kredit karena saat kita menjual barang dagang kita berkurang gitu ya. Terus yang selanjutnya retur penjualan. Retur penjualan itu dalam metode fisik akan kita tulis seperti ini: retur penjualan debit kas kredit. Itu kalau metode fisik. Kalau metode perpetual akan kita tulis retur penjualan debit kas kredit persediaan barang dagang debit HPP kredit ya. Begitu. Karena retur penjualan ini akan mengembalikan barang ke gudang kita atau ke perusahaan kita, maka persediaannya bertambah, kemudian kita mengurangi HPP gitu. HPP-nya berkurang. Yang tadi kita tulisnya contoh 1 juta, karena dikembalikan 200 maka HPP-nya berkurang 200 begitu. Contohnya seperti itu. Yang terakhir potongan penjualan. Potongan penjualan ini berkaitan dengan pelunasan. Contoh, dulu belinya piutang ya, kredit, maka sekarang dilunasi. Saat dilunasi mendapatkan potongan, maka akan menimbulkan akun potongan penjualan debit, kemudian kas ya, kasnya masuk debit kan kita menerima kas, terus kreditnya piutang gitu ya. Potongan penjualan debit kas kredit potongan penjualan debit kas debit piutang kredit. Kalau di sini potongan penjualan akan menimbulkan akun yang sama, potongan penjualan debit kas debit piutang kredit. Ya, kenapa? Kok nggak berkaitan dengan persediaan barang dagang? Karena ini hanya berkaitan dengan potongan harga. Persediaannya tidak berkurang dan persediaannya juga tidak bertambah, maka tidak menimbulkan akun persediaan barang
dagang gitu ya. Gitu ya, mohon maaf ini tadi kurang kas, ini juga kurang kas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.